Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa dengan saya Zakaria Al-Jari dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Bersama kita sudah ada tamu yang tidak asing lagi. Beliau menjadi tamu istimewa kita pada hari ini. Dan insya Allah secara berkala nanti akan memberikan informasi, edukasi, dan berbagai macam hal yang menyangkut tentang peradilan agama, khususnya Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan kebijakan-kebijakan dari Badan Peradilan Agama. Apa kabar Pak Muklis? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sudah dilantik menjadi Dirjen Badan Peradilan Agama. Sebuah anugerah Pak ya. Tapi sisi lain mungkin ini amanah yang luar biasa. Mungkin apakah Bapak dulu pernah terbayang gitu ingin jadi Dirjen, bagaimana perjalanan karir? Ini memang benar seperti air yang mengalir. Saya tidak pernah terpikir, tidak pernah berusaha, tidak pernah terniat untuk jadi dirjen itu. Hanya mungkin karena takdir yang maha kuasa saja saya jadi dirjen. Saya tidak pernah, dari dulu saya apa adanya alami, seperti air mengalir saja dalam karir saya. Jadi sudah beberapa kali menjadi pimpinan pengadilan, mulai dari BNTS di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, menjadi wakil ketua Pengadilan Mahkamah Agung, menjadi ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan Bangka Belitung. Sudah itu saya dikembalikan menjadi ketua Pengadilan Agama Muara Enim. Jadi dari Muara Enim saya dipindahkan lagi menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Setelah itu karena ketuanya kosong 10 bulan, saya tetap di sana sebagai wakil. Akhirnya dinaikkan jadi ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Sudah itu saya dimutasikan ke Bengkulu menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A, dan dari Bengkulu saya juga dimutasi menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 1 tahun. Sudah itu saya menjadi ketua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2 tahun 5 bulan. Setelah itu saya menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Jadi masalah dirjen ini saya tidak pernah berusaha dari awal, tidak pernah terpikir dan tidak pernah terniat untuk jadi dirjen itu. Jadi karena benar-benar ini istilah orang sekarang itu sudah air mengalir. Alhamdulillah. Apa prinsip hidup Bapak itu dari air mengalir itu? Tentu mungkin ada hal-hal yang bisa dibawa menjadi sebuah kebijakan nanti. Ya, kalau masalah yang saya katakan tadi, hidup itu kita harus merdeka. Dalam kerja juga harus merdeka. Dalam artian, semua aktivitas kita itu kita sandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dengan kita bersandarkan kepada Kuasa, insya Allah itu Allah yang kita ucapkan dalam hidup itu. Karena kita niatkan apapun aktivitas kita, apapun jabatan kita pegang itu, kita niatkan bagian ibadah kita kepada Allah SWT. Dengan prinsip itu, insya Allah kita dalam bekerja benar-benar kita harapkan keikhlasan dalam berbuat. Kalau sudah tercipta keikhlasan dalam berbuat, apapun aktivitas kita, insya Allah kita harapkan apapun tertingginya dalam kerja kita, ridho Allah. Kalau ridho Allah yang kita harapkan, ya insya Allah hidup kita akan nikmat. Bisa jadah panjang Pak ya. Iya. Lagu Bimbo itu hidup ini ibadah semua. Iya. Asal niatnya memang karena Allah. Saya dengar ini Pak, Bapak pernah menolak pelayanan mobil mewah gitu. Iya. Dari bagian sekretariat menyampaikan Pak, kalau Bapak ke daerah itu, kalau Bapak ingin rental mobil, dan memang saya sudah dari awal mengatakan kalau saya ke daerah saya jangan merepotkan pimpinan daerah, PTA maupun PA, saya tidak ingin. Biarlah aktivitas mereka jangan terganggu oleh kedatangan saya itu. Termasuk ya, mobil. Termasuk mobil. Saya tidak ingin mobil itu menggunakan mobil dinas di daerah. Kita kan punya anggaran, saya katakan, untuk kalau saya ke daerah rental mobil, kita sewa saja lah. Memang ditawari, jadi kata sekretariat, Bapak kalau ke daerah tercover Pak anggaran untuk mobil Alphard. Mobil Alphard itu, saya katakan kalau saya pakai naik mobil Alphard ke daerah, itu saya tidak punya etika. Karena yang memakai mobil Alphard itu orang tua kita, Mahkamah Agung. Masa saya sebagai anaknya menyamakan diri saya sebagai
ketua pimpinan Mahkamah Agung. Saya sangat tidak beretika kalau saya memakai mobil Alphard di daerah. Jadi Meskipun anggarannya ada, cukup untuk itu ada. Dan kalaupun saya menggunakan, katanya tidak pula menyalahi aturan. Kan? Tapi hati saya menolak. untuk eselonnya mungkin masuk lewat itu, Pak. Masuk. Jadi, tapi hati saya menolak. Rasanya saya benar-benar tidak punya etika kalau saya mobil mewah itu dipakai oleh saya, kan itu peruntukannya hanya tingkat pimpinan Mahkamah Agung. Jadi saya tidak bertiga, maka saya tolak itu. Disodor terus, menurut saya tolak. Saya katakan jangan kami tawari lagi itu. Saya tidak akan naikkan kalau tidak akan pakai itu. Jadi bapak mintanya apa? Kalau ke daerah, saya akan rental saja mobil Innova Revo, sejauh situlah, tidak lebih dari itu. Jangan juga sedan, katakan, karena sedan ada kelasnya, agak memang banyak sedan itu jenisnya. Jadi saya tidak ingin itu, saya katakan. Biar alamin saja lah, tidak usah kita berbuat. Jangan pula jabatan ini menjadi apa? Jadi kita berpikir berpenampilan lebih mewah, lebih berubah tampilan, berubah pikiran. Kita tidak ada niat itu. Niat kita pengabdian menjadi dirjen itu. Pengabdian kita kepada lembaga yang kita cintai. Jangan sampai jadi dirjen justru berubah penampilan. Itu yang sering membuat orang lupa diri. Saya tidak ingin lupa diri itu. Kenapa? Bagi saya jabatan itu hanyalah sementara. Sifatnya nisbi. Jabatan tinggi kita itu apa? Yang saya katakan dengan kawan-kawan di daerah, 3 huruf itu almarhumah itu. Rumah masa depan kita itu yang tertinggi itu apa? 2 kali 2 meter itu. 2 kali 2 meter itu. Jadi semua aktivitas kita harus mengarah ke sana. Sehingga apa? Kita tidak lupa diri. Ultimate goal kita itu apa? Ultimate goal kita itu kehidupan yang bahagia di akhirat itu kita harapkan. Tapi kalau kita di dunia sudah lupa diri, ya na'udzubillah gitu. Nah itu. Jadi saya tidak ingin aktivitas saya sebagai dirjen ini justru saya melupakan diri saya. Karena yang terbaik dalam hidup itu bukan mengajak orang, tapi menasihati diri sendiri. Ini bagian dari cara saya mengikat diri saya. Itu saja saya pikir. Saya tidak ingin berubah penampilan, saya ingin apa adanya hidup itu. Tidak berubah, biarlah be myself, jadilah ke dirimu sendiri. Jangan dirubah-rubah tampilan. Jadi dirjen, jadi ketua KPTA, jadi KPA, berubah tampilan. Tadinya masih bisa bertamu, masih mau bisa menemui keluarga, seperti saya dapat jabatan misalnya, berubah tampilan. Itu saya tidak inginkan. Ini ya, tidak baik jadinya untuk sesama, untuk lingkungan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi keteladanan, Pak, bagi kami di tingkat PTA dan GPA. Jadi kalau anekdot Bapak kemarin apa? Jangan mencari CV apa itu? Iya, jangan berubah penampilan, dapat jabatan tadinya, istilah itu sebenarnya istilah orang Palembang. Seluruh orang Palembang. Kalau dia masih butuh cari makannya soto. Oh, soto. Tapi setelah dia punya uang sedikit, penampilannya berubah. Yang dicarinya Siti. Ya, niatnya sudah beda. Sudah beda itu. Justru itu yang nanti menimbulkan korupsi baru gitu kan. Iya. Karena kebutuhan, hedonisme segala macam itu. Iya. Jadi tujuan WBK, WBM segala macam itu justru makin sulit. Yang diinginkan dari WBK itu kan secara hakiki gitu loh ya, bukan sekedar kita dapat penghargaan. Dan walaupun alhamdulillah hari ini kan peradilan agama luar biasa, apalagi dirjennya sendiri, direktoratnya mendapat WBK gitu ya, dan WBM penghargaan yang lain juga banyak. Mungkin kebijakan umum Bapak selama menjadi dirjen ini seperti apa yang ingin diterapkan? Saya pengennya begini, kita tetap mengacu pada tugas pokok peradilan. Jangan sampai tugas pokok itu tidak menjadi pokok bagi peradilan. Saya tidak inginkan itu. Tugas pokok pengadilan itu apa? Menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang jadi perbuatan. Ini yang tugas pokok pengadilan. Jangan melupakan ini. Itu saya pengenkan. Tugas pokok harus menjadi acuan utama. Jangan tugas pokok justru tidak menjadi pokok bagi warga peradilan. Justru yang pokok dijadikan tidak pokok, yang tidak pokok jadi pokok tugasnya. Saya tidak inginkan itu. Yang kedua, pelihara nilai kejujuran dan
integritas dan kejujuran. Peradaban agama itu terpelihara dengan baik dan benar, dihargai orang karena punya dua nilai utama itu. Nilai kejujuran, nilai integritas dan kejujuran. Itu yang harus terjaga dan harus menjadi ruh warga peradaban agama. Harus menjadi napas warga peradaban agama. Kalau dua nilai itu tidak ada bagi keluarga besar agama, apa seperti kata sering disebut di tengah ini kita mau juluh keadami. Kita unggul itu karena kita punya nilai dalam hidup itu. Nilai pendidikan agama itu sampai saat ini diakui orang itu apa? Karena terpeliharanya integritas dan kejujuran itu. Saya tidak ingin justru berubah pimpinan, justru berubah tampilan, nilai kejujuran, nilai integritas hilang. Saya tidak ingin itu. Kalau itu tidak terpelihara dengan baik, tidak ada nilai hidup warga beragama itu. Jadi saya tekankan sekali, tolong ini dipelihara, nilai integritas dan kejujuran itu dalam hidup warga beragama. Dan inilah nilai tertinggi dalam lembaga kita, yang tetap harus kita pelihara sampai kapanpun. Dan itu diakui oleh orang. Kenapa eksisnya pada agama itu? Salah satunya itu karena dia terpeliharanya nilai integritas dan nilai kejujuran bagi warga beragama. Nah ini harus kita pegang. Dan orang luar mengakui itu, ya orang-orang mengakui. Karena kemarin Bapak dapat anugerah Datuk ya, lembaga adat Melayu. Itu mungkin diantara penilaiannya ke sana juga mungkin. Saya tidak ngerti itu, saya tidak tahu itu, kan makanya. Tapi yang jelas positif bagi lembaga kita. Dan ya kita, pokoknya itu saja saya pikir. Kita berbuat ini untuk kebaikan lembaga. Tidak ada. Kemarin Pak Dirjen dan Pak Taufik, Wakil Ketua Komisi Yudisial, mendapat anugerah gelar Datuk dengan pemasangan tanjak dan keris oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, dan diakui sebagai warga kehormatan serta mendapat gelar ya, dari Lembaga Adat Melayu Jambi yang diserahkan oleh Bapak Hasan Basri Agus. Mungkin itu setelah menimbang mengingat, karena memang korelasi antara peradilan agama dengan lembaga adat itu sangat banyak sekali korelasinya, dan kemarin telah ditandatangani kesepakatan mediasi ya, perdamaian berbasis kearifan lokal. Jadi ada peran mediator-mediator adat yang akan dilatih nanti untuk bisa mendamaikan mereka yang bersengketa, dan kemarin sudah ditandatangani MOU itu. Dan saya kira itu sejalan ya dengan misi kita, bahwa kita menginginkan ada hakam. Jadi jangan sampai, karena memang kalau saya lihat di negeri-negeri yang adatnya itu dijunjung tinggi, agak sungkan orang sampai bersengketa pengadilan itu. Selesailah di tingkat adat di kelurahan atau desa atau di kecamatan gitu. Saya kira itu positif ya, untuk proses mediasi kita ke depan. Mungkin ada pesan-pesan Pak, karena Bapak mau mengangkat ini. Ya, pesan saya hanya itu saja, dalam bekerja luruskan niat, jangan kita salah niat bekerja. Karena tujuan kita hidup itu yang tertinggi itu apa? Saya pikir bukan keduniawian. Dalam hidup itu yang kita ingin capai nilai tertinggi dalam ajaran agama kita itu ridho Allah. Itu saja saya pikir. Apapun aktivitas kita harus kaitkan ke sana. Niatkan bahwa kita bekerja dimanapun, apapun aktivitas kita, apapun jabatan kita, ya kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Bisa tergelincir kita kalau kita mencari ridho manusia. Kenapa bisa menjadi riya misalnya? Tapi kalau ya kita cari ridho Allah, insya Allah kita itu merdeka dalam hidup. Itu saja saya pikir dalam keluarga besar kita. Merdeka ya, independen ya. Iya. Bagaimana sikap seorang hakim dalam memutus. Iya. Baik, terima kasih banyak Datuk. Saya panggil Datuk karena sudah mendapat gelar Datuk Muklis kemarin oleh Lembaga Adat Melayu. Ini tayangan perdana sekaligus launching kita pada hari ini, Pangkal TV. Mudah-mudahan ke depan kami mohon dukungannya untuk selalu eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.